Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman di mana saja berada. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasukkan tugas PR kepada siswa dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Ya. Baik, kita langsung saja teman-teman. Kita buka salah satu kelas ya seperti ini. Seperti biasa kita masuk di tugas kelas. Kemudian kita pilih tanda tambah, lalu kita pilih tugas, kemudian kita berikan judul tugasnya ya, misalnya tugas 2 ya, bab 1, aku selalu dekat dengan. Nah, kemudian di sini kita berikan deskripsi ya. Ya. Ananda, silakan kerjakan tugas PR dengan klik link di bawah ini. Oke, sudah selesai. Kemudian poinnya 100, kemudian tenggat waktunya kita berikan, karena ini tugas kedua berarti nanti tanggal 19 kita bertemu dan jangka waktunya tanggal 26. Oke. Kita pilih oke. Kemudian kita pilih oke. Ini nanti tenggat waktunya menyesuaikan teman-teman ya. Ini saya contohkan, simulasikan. Kemudian tidak ada topik, kita ketuk, lalu kita masuk ke tugas, pilih tugas, kemudian simpan. Jadi kita pilih topiknya tugas. Kemudian tugas ini lagi-lagi kita pilih ke kelas mana saja. Bagi teman-teman yang hanya satu kelas di kelas 10, ini tidak perlu mengikuti langkah-langkah ini ya. Jadi mulai dari video kedua sampai video ke 9 dan seterusnya nanti, ini kalau satu kelas saja Bapak Ibu tidak usah mengikuti langkah ini. Ini khusus untuk kelas yang paralel. Oke. Oke, kemudian kita pilih selesai. Berarti tugas ini untuk 4 kelas. Jadi sekali lagi bagi yang tidak paralel kelas satunya, kelas 10-nya tidak usah mengikuti langkah ini. Nah, sekarang kita pilih tambahkan file, lalu kita pilih link. Nah, setelah seperti ini, kita tinggalkan ini Bapak Ibu, teman-teman semua. Lalu kita beralih ke Chrome ya. Ini kita tutup. Lalu kita buka Google Chrome kita seperti ini. Lalu kita ketukkan di bagian pencarian di web browser. Nah, silakan masuk, boleh Opera, boleh Chrome, Mozilla dan lain sebagainya. Saya menggunakan Chrome. Lalu kita ketikkan Quizzes. Jadi kita mau memberikan penugasan ke siswa dengan Quizzes. Lalu kita pilih Quizzes. Di sini kita pilih login ya. Ini pilih login ya. Kemudian masuk dengan Gmail. Ya, kemudian kita pilih salah satu akun kita, saya pilih akun ini. Nah, kalau bisa akun yang sama dengan akun di Classroom-nya. Pilih Add School, kemudian kita pilih guru. Oke, nah sekarang kita sudah punya akun ya. Untuk memastikan bahwa ini ada akun kita pilih icon yang garis 3 ini. Nah, setelah muncul video foto kita atau nama kita di sini, berarti kita sudah menjadi sudah terdaftar di aplikasi Quizzes sebagai admin. Nah, di sini teman-teman, di aplikasi Quizzes telah menyediakan begitu banyak soal-soal ya. Ya, jadi kita pilih di sini. Di sini ada buat kuis. Kalau misalnya kita mau membuat kuis sesuai dengan keinginan kita, kita pilih buat kuisis.
Kemudian bagi My Library itu adalah perpustakaan soal-soal kuisis yang kita miliki. Kemudian hasil nanti kita bisa melihat hasil pekerjaan daripada siswa, jawaban seluruh siswa. Kemudian kelas, di sini juga kita bisa membuat kelas online ya, kuisis. Kemudian meme itu berupa berisi gambar-gambar menarik ya dari aplikasi kuisis yang disediakan oleh kuisis. Kemudian koleksi-koleksi ini adalah file-file atau soal-soal yang menjadi koleksi kita ya. Kemudian profil ya, kalau kita mau mengedit profil kita, nama dan lain sebagainya, gambarnya kita bisa masuk di situ. Kemudian di pengaturan ini penting juga, saya masuk di sini. Kemudian kalau kita mau mengganti bahasa teman-teman, kalau misalnya berbahasa Inggris, di sini kita ganti saja dengan bahasa Indonesia ya, ada di bagian bawah. Kalau misalnya kuisis kita itu, aplikasi kita itu berbahasa Inggris, nah kita bisa ganti menjadi bahasa Indonesia, lalu pilih simpan perubahan. Karena saya sudah berbahasa Indonesia, maka saya tidak perlu melakukan yang di sini. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, silakan kita mencari soal apa saja yang kita inginkan di sini. Aplikasi kuisis itu sudah menyediakan, tanpa harus kita membuat kuisis. Ya, jadi lagi-lagi kalau kita mau membuat kuisis sendiri, kita masuk di buat kuis ya. Kita masuk di buat kuis. Nah, di sini kita masukkan judul kuis kita ya. Nah, nanti saya akan memberikan video di video lain ya untuk membuat soal kuis ya. Nah, di sini saya hanya memberikan kepada teman-teman bagaimana cara cepat untuk memberikan tugas, terutama di masa pandemi ini. Mungkin kita tidak banyak waktu untuk membuat soal sendiri. Nah, di aplikasi kuisis itu lengkap sekali semua mata pelajaran, kemudian semua bidang studi dan kelas, semua tingkatan sudah memiliki soal-soal. Oke, langsung saja teman-teman, saya mencari soal sesuai dengan keinginan saya. Jadi misalnya saya mau mencari nilai ujian soal ya, soal aku selalu dekat ya, sehubungan dengan materi kita ya. Aku selalu dekat ya dengan Allah ya. Ini soal ini yang saya cari. Apakah ada? Kita ketuk pencarian di sini. Nah, di sini sudah ada soal ya. Aku selalu dekat dengan Allah. Di sini ada untuk kelas 10 sudah 66 kali dimainkan ya, 15 hari yang lalu. Misalnya saya pilih ini, saya tinggal ketuk saja teman-teman ya. Nah, di sini ini bisa sudah kita langsung mainkan ya teman-teman. Ini kita biasa kalau misalnya kita mau mainkan langsung ya. Ini kita mau mainkan langsung, saya contohkan saja. Nah, ini kita pilih hidup. Kemudian di sini kita bisa mengaturnya teman-teman ya. Ini tak terbatas ya peluang siswa, berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ini. Kalau kita pilih tak terbatas, berarti siswa bisa berulang-ulang kali untuk mengerjakan atau memainkan kuis ini. Tujuannya kalau kita pilih tak terbatas, berarti siswa itu bisa mampu menguasai seluruh soal dan jawabannya. Karena mereka bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kegagalannya pada saat mereka mengerjakan, karena bisa dikerjakan secara berulang-ulang. Itu maksudnya teman-teman. Kemudian tampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Kalau ini aktif berarti ketika dia salah maka muncul jawaban yang benar. Seperti itu teman-teman. Kemudian memungkinkan siswa untuk melihat pertanyaan dan jawaban di akhir ya. Seperti itu saya kira cukup jelas, ini tidak perlu saya menjelaskan. Jadi di sini juga penting, ini pertanyaan diacak, ini kita aktifkan ya, ini kita aktifkan. Pilihan jawabannya kita juga aktifkan. Kemudian pertanyaan penebus ya, ini memungkinkan siswa untuk mengulang beberapa pertanyaan yang salah ketika game ini berakhir. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau merubah, misalnya ini siswa hanya bisa satu kali saja ya. Jadi siswa tidak bisa mengulang beberapa kali. Dia hanya satu kali memainkan.
Kemudian di sini tampilkan ini, kita matikan ya. Oke, kita matikan supaya dia tidak bisa melihat jawaban dan jawaban yang benar. Kemudian tunjukkan papan peringkat, jadi secara otomatis nanti dia bisa melihat peringkatnya. Oke, ini kita juga matikan supaya dia tidak bisa mengulang jawaban yang salah. Oke, seperti itu. Dan jika sudah kita pilih lanjutkan. Ini ada 10 pertanyaan. Kita pilih lanjutkan. Nah, ketika kita pilih lanjutkan ya, saya pilih lanjutkan saja teman-teman ya. Nah, ini kita kirim ya. Kita kirim ini ya, ini yang kita kirim. Jadi kita ketuk ya, kita ketuk ini. Kemudian kita salin URL. Kemudian kita masuk di Classroom ya. Kita masuk di Classroom. Nah, Classroom-nya ini. Kemudian kita tempel ya, tempel. Lalu tambahkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita langsung bisa kirim ya. Kita langsung kirim. Tetapi di sini saya belum mengirim teman-teman, ini saya hanya simulasikan. Karena yang perlu saya jelaskan di sini, ketika kita memilih hidup tadi, itu berarti siswa hanya bisa memainkan ketika kita membuka game ini. Artinya dia harus main langsung. Nah, dia harus main langsung. Ketika kita matikan game ini, maka setelah kita matikan, kita akhiri game ini, maka siswa tidak bisa bergabung lagi. Tidak bisa bergabung lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, dan nanti siswa akan bisa memainkan ini ketika kita ketuk mulai. Jadi ketika kita ketuk mulai, barulah siswa bisa memainkan game ini. Dan setelah kita akhiri game, kita ketik akhiri game, maka siswa secara otomatis dia akan keluar dari game itu dan tidak bisa lagi masuk untuk mengerjakan game ini. Seperti itu. Saya kira cukup jelas teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan yang saya mau lakukan di sini teman-teman adalah bagaimana kalau misalnya soal ini kita jadikan PR ya. Nah, kita jadikan PR. Oke. Saya pilih jadikan PR. Kemudian di sini ada peserta didik harus menyelesaikan kuis ini dengan kita ketuk panah ke bawah ini sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal berapa? Tadi saya memilih tanggal 19 ya. Ini tanggal 19 sesuai dengan judul penugasan tadi. Kemudian sampai jam berapa? Ya, sampai jam 12. Nah, 12 apa? Malam atau siang? Ini kita bisa memilih AM atau PM. Oke. Nah, di sini sudah tertera 6 hari, 6 jam dan 8 menit dari sekarang. Ya, seperti itu, teman-teman. Kemudian pengaturannya ini tadi saya sudah jelaskan ya, teman-teman. Nah, di sini saya mau dia hanya 1 kali. Kemudian ini saya matikan. Ini saya matikan, pilih matikan. Kemudian ini juga saya pilih matikan. Kemudian saya melihat waktu mundur ya, supaya siswa bisa menjadi warning. Dia bisa melihat waktu di atas ya, di barnya ini. Kemudian ini saya matikan supaya pertanyaan itu siswa tidak bisa mencoba beberapa kali pertanyaan yang salah. Oke, jika sudah, saya lanjutkan. Oke, saya pilih lanjutkan. Kemudian ini kita bisa langsung berbagi link. Ini sudah ada icon di sini ya, icon classroom-nya. Tapi saya tidak mengambilnya di situ teman-teman, saya mengambilnya di bagian ini ya.
sematkan link ya, yang ini. Saya ambil ini, di sini ada link copy share. Nah ya, setelah kita ini ada muncul di bawah ini berarti linknya kita sudah copy. Oke, kemudian setelah itu kita masuk di sini ya. Kita masuk di sini. Ini tadi saya hapus ya teman-teman, ini saya hapus tadi yang main langsung itu tadi. Kemudian saya pilih ya, tambahkan ini, kemudian pilih link, lalu saya tempel di sini. Tekan agak lama sedikit, lalu tempel, kemudian tambahkan. Nah oke, setelah selesai langsung kita posting. Oke. Kita tunggu teman-teman ya. Jadi siswa nanti secara otomatis setelah mengetuk link ini ya. Oh ya, ada mana ya? Ini. Oke, sudah ada. Tugas 2 bab 1 ya. Ini tadi berarti ini saya edit ya teman-teman ini. Berarti bab 1 ini ada 2 tugas. Kalau dia misalnya ada 3 pertemuan berarti ada 3 tugas. Ya, ini kita bisa edit ini menjadi tugas 1 ya. Tugas 1 bab 1. Kita pilih simpan. Nah, seperti itu teman-teman. Saya sedikit tambahkan juga ya teman-teman, di sini juga bisa memberikan menambahkan absen di sini nanti absen kedua berarti absen 2 bab 1 berarti di bab 1 ini materi bab 1 ini ada 3 pertemuan. Kalau misalnya ada beberapa pertemuan nanti di teknisi saja teman-teman di bagian ini. Oke, saya kira itu teman-teman ya cara memberikan tugas kepada siswa dengan mengkombinasikan atau mengkolaborasi dengan aplikasi Quizzes. Nah, untuk video selanjutnya teman-teman saya akan memberikan tutorial ya selanjutnya. Ikuti terus video ini. Sekarang kita bagaimana caranya mengerjakan tugas ya, tugas yang sudah diberikan oleh guru dengan mengerjakannya yang di ini di quiz ini ya, seperti itu teman-teman. Oke, sekali lagi jangan lupa di subscribe untuk video selanjutnya bagaimana siswa mengerjakan tugas-tugasnya di classroom. Pada video sebelumnya sebenarnya sudah, tapi ini adalah video kedua di bagian ini untuk bagaimana cara siswa mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugasnya mengerjakan quizzes di classroom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.